Ya, halo guys. Jadi di sini kembali lagi di podcast gua yang dimana nih ada dua bintang tamu kita. Dia merupakan kedua ini merupakan salah satu pelaku UMKM. Dan di sini juga nih gue mau bahas tentang kontribusi Bank Syariah terhadap pelaku UMKM. Oke. Ada Mas Geo sama Mas Fahri. Bagaimana kabarnya Mas Geo, Mas Fahri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh, baik ya. Oke. Untuk saat ini kan karena kan gue juga nih belum tahu ya gimana usaha kalian gitu. Bagaimana keseharian kalian ataupun pendapatan kalian di UMKM-nya gitu. Untuk saat ini Masnya nggak usaha apa? Untuk Mas Fahri dulu. Saya sih lagi nggak usah ini ya sepatu. Oke. Pelaku usaha Sepatu. Oke, sepatu kulit atau sepatu gimana? Sepatu kulit. Oke. Untuk selanjutnya nih untuk Mas Gio ini Kalau saya ya alhamdulillah usaha kecil-kecilan aja ya, kayak es lendang mayang. berarti lebih ke tradisional. Kayak itu juga terusin usaha bapak. Oh, berarti udah lama kurang lebihnya Ya sekitaran 3 tahunan lah kalau saya. 3 tahun. Ya kalau untuk Mas Fahrinya ini udah lama atau Baru sejalan setahun lah. baru berjalan setahun? Oke. Oke, di sini untuk kalian ya mau bertanya-tanya dulu nih sebelum masuk ke pembahasan kita. Untuk sebelumnya Masnya ini untuk pendapatannya boleh ya kita sharing-sharing dulu. Boleh. Untuk pendapatannya Mas Gio itu berapa sih per harinya? Sekitaran kalau sehari itu bisa 500.000, 400, sekitaran segitulah Mbak. Berarti lumayan ya untuk sehari-harinya. Untuk modalnya juga masih, untuk untung dan modalnya masih balance ya? Iya. Oke. Untuk Masnya sendiri gimana? Saya sehari bisa sampai 5 sampai 10 juta nih. Oke. Kalau untuk suka dukanya untuk pelaku UMKM kayak kalian ini apa sih? Mungkin kita tanya dulu ya dari Mas Fahri. Untuk suka dukanya apa? Mungkin suka dukanya di sepatu mungkin sukanya dulu kali ya. Iya, boleh. Sukanya sepatu sih kayak ada brand sepatu yang bagus mungkin ya di sepatu jadi banyak yang beli gitu. Nah, untuk dukanya mungkin sepi pembeli mungkin ya ada yang laku lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk Mas Gio dulu nih. Kalau suka dukanya, sukanya ini tuh kayak untung-untungan aja Mbak. Kayak misalkan kayak jualan di Fatahillah kayak gitu kan ramai pengunjung. Kayak itu kalau dukanya itu faktor cuaca juga sih Kak. Oke, berarti lebih kalau cuacanya lagi nggak mendukung gitu kadang membuat Masnya ini susah ya nyari pelanggan ya. Ya gitu dah, untung-untungan jadinya. Oke. Ya, berarti untuk penghasilan kalian itu lumayan untuk mencukupi keluarga juga. Dari siapa dulu? Dari Mas. Alhamdulillah lumayan. Berarti untuk keluarga juga mencukupi. Kalau saya ya alhamdulillah lah. Cukup. Oke. Untuk mungkin kita sharing-sharingnya cukup di sini kali ya. Iya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan aja ya. Boleh. Oke. Jadi kan kita nih mau bahas nih tentang kontribusi Bank Syariah ya terhadap kalian nih selaku UMKM. Sebelumnya untuk pertanyaan saya ini saya mau mengarahkan ke Mas Gio dulu ya. Iya. Oke. Untuk sebelumnya kenapa sih Mas Gio nih memilih Bank Syariah Indonesia untuk melakukan UMKM, padahal kan banyak ya bank-bank lain yang dapat kalian gunakan gitu. Mungkin bank, apalagi yang bank besar ya, sekarang kan juga banyak nih dia memberikan modal ke para pelaku UMKM gitu. Boleh ditahu. Saya memilih Bank Syariah karena mempunyai prinsip bebas riba. Selain itu juga dia mendukung UMKM dan juga mempunyai daya margin yang kompetitif. Oke, berarti mau menghindarkan dari riba ya? Iya. Oke, baik. Jadi lebih memilih untuk mengarah ke bank yang lebih dominan ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya dengan prinsip Islamnya yang memang sekarang sih
Bang Islam itu menurut penglihatan saya juga ya Ya. lagi pada bersaing nih gitu ya untuk memodalkan para UMKM menengah ke bawah. Selain itu sejauh mana sih untuk pertanyaan kedua ya boleh? Boleh, Cut boleh. dulu. Pertanyaan keduanya kita lanjut ya. Jadi Ya. di sini selain itu sejauh mana efektif produk-produk keuangan syariah seperti pembiayaan mikro dan akad muraba dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah menurut pendapat Mas Gio sendiri? Karena mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Tapi efektivitasnya tergantung pada implementasi dan pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah, Mbak. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Mas Gio ya. Jadi jawaban Mas Gio ini kalau produk keuangan syariah seperti pembiayaan mikro dan akad muraba cukup efektif ya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Jika diikuti ataupun disertai edukasi dan pendampingan gitu ya. Mungkin ya, betul ya. Betul ya. Iya, Mbak. Betul. Oke, sekarang kan kita lanjut nih. Ya. Boleh ya sedikit Boleh. ya. Kurang lebihnya 2 pertanyaan lagi boleh? Boleh, ya? boleh. Nggak mau buang-buang waktu kan? Boleh, boleh, Kang. Oke. Di sini mungkin pertanyaannya gini ya Mas. Bagaimana Bank Syariah menjaga keseimbangan antara memberikan keuntungan bagi kita dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menengah ke bawah khususnya UMKM? Di sini Bank Syariah menjaga keseimbangan bagi bank dan saya selaku UMKM. Dengan saya mengikuti prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan. Ini Oke, berarti pendapat Mas Fahri seperti itu ya. Oke, istilahnya agar balance ya. Jadi bisa dibuktikan kalau yang diberi modal usaha oleh bank itu tidak hanya menengah ke atas. Karena kan banyak ya sekarang pengusaha itu lagi bersaing nih buat membuka usahanya dia sendiri bagaimana agar dia bisa maju gitu ya. Oke, tetapi kan kalau sebagai menengah ke bawah itu juga punya inisiatif ya untuk untuk bisa membuka usaha gitu. Berarti kita tuh selaku pelaku UMKM ataupun menengah ke bawah itu tidak dipandang sebelah mata ya oleh pengusaha-pengusaha menengah ke atas ya. Oke, karena ini azan ya Mas ya. Kita break aja dulu ya. Di pertanyaan terakhir ini nanti setelah azan yang selesai kita lanjut lagi ya. Tinggal 1 pertanyaan. Oke. Untuk semuanya kita break dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
إله إلا الله. Oke, kita kan tadi sudah break ya, dan ini juga udah terakhir kok ya. Jadi kita lanjut lagi ya buat Mas Gio sama Mas Fahri ya. Boleh banget. Oke, di sini boleh satu pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaannya mungkin cukup singkat ya bagi saya ya. Dan bagaimana sih Bank Syariah ini mengatasi tantangan inklusi keuangan di daerah terpencil yang memiliki literasi keuangan syariah yang terendah menurut Mas Fahri? Bank Syariah itu menghadapi tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah terpencil yang memiliki keuangan syariah yang rendah. Oke, sekian dari saya pertanyaan tadi ya. Oke, terima kasih untuk Mas Fahri, Mas Gio, hati-hati di jalan. Terima kasih juga untuk kesempatan dan waktunya mau jauh-jauh datang ke podcast saya. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Gio, Mas Fahri.